kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Di sesi pertama lalu kita telah membahas hingga sahur. Dan kita juga telah mendefinisikan siam ataupun saum, yaitu imsaku kulli muftiratin min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka dia berdosa jika dia lakukan dengan sengaja. Jika kita bicara masalah perkara yang membatalkan, perlu kita ingat-ingat bahwasanya hukum asal dalam sebuah ibadah bahwasanya tidak ada satu perkara pun yang dapat membatalkan ibadah apapun kecuali jika ada keterangan ataupun dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, tidak ada satu ibadah pun dan perkara apapun yang dapat membatalkan ibadah tersebut kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu dapat membatalkan ibadah tertentu. Misalnya ikhwatiddin, ketika seorang berwudu, maka kalau ada yang mengatakan jika dia buang angin maka batallah wudunya, kecuali jika ada dalil. Kalau nggak ada dalilnya, buang angin pun nggak batal wudu. Tapi ternyata ada dalilnya, makanya kita katakan buang angin batal wudu. Kemudian BAB, apakah batal? Kita katakan batal. Mengapa? Karena ada dalilnya dari Al-Quran. Maka kita katakan BAB dapat membatalkan. Bedanya ikhwatiddin antara buang angin dengan BAB, kalau BAB dia harus istinja ataupun cebok. Tapi kalau dia buang angin tak perlu cebok ataupun istinja. Cukup dengan langsung berwudu saja. Walaupun keluarnya dari tempat yang sama. Persis tempatnya, enggak di samping, enggak di depan, itu juga. Tapi ternyata hukumnya berbeda. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik.
Itu diantaranya. Kalau ada yang mengatakan misalnya ketika seorang itu berwudu lantas terpija kotoran, dia katakan batal wudunya. Kita katakan mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, maka kita katakan tidak batal. Terus kotorannya ya dibersihkan saja, tidak harus mengulangi wudu. Demikian juga masalah sholat. Ya, demikian juga masalah sholat. Tidak ada satu perkara pun yang dapat membatalkan sholat kecuali perkara yang memang dijelaskan dalam dalil. Kalau enggak dikembalikan kepada hukum asal, yaitu enggak membatalkan. Demikian juga ibadah puasa. Tidak ada yang membatalkan ibadah puasa kecuali perkara-perkara yang disebutkan dalam dalil. Kalau enggak ada dalilnya, kembalikan kepada hukum asal, tidak ada membatalkan. Makanya ikhwatiddin, perkara-perkara yang dapat membatalkan ibadah tertentu, ya, ini kaitannya ya dengan dalil dan itu sangat sedikit. Dan itu sangat sedikit. Yang tidak membatalkan lebih banyak ketimbang yang membatalkan. Yang tidak membatalkan jauh lebih banyak ketimbang yang membatalkan. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita bicara masalah puasa. Ibadah puasa. Jika kita kaitkan dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, maka jika ada satu perkara yang membatalkan puasa disebutkan dalam dalil, maka hanya itu yang kita katakan. Tapi kalau tidak, maka kembalikan ke hukum asal bahwasanya tidak membatalkan. Itu ikhwatiddin. Misalnya ada seorang yang kebiasaannya suka korek kuping. Ya, korek kuping. Ada yang memang ada spesial sendoknya. Ya, ada yang memang spesial pakai bulu ayam. Ya kan? Terus itu gimana? Batal enggak? Ikhwatiddin. Ya kita katakan ada enggak dalilnya mengatakan kalau masuk ke lubang telinga itu batal? Ini ikhwatiddin. Ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada ya sudah, tidak membatalkan. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga masalah benda-benda yang masuk ke hidung ataupun benda-benda yang masuk ke dalam mulut. Sampai di mana dikatakan membatalkan? Itu ternyata dirinci dalam syariat. Demikianlah ikhwatiddin. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan itu sangat sedikit. Dan itu pun pada waktu-waktu tertentu, kondisi tertentu. Yang pertama ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yaitu makan dan minum, tapi terkait dengan sengaja. Kalau dia tidak sengaja, tidak membatalkan. Kalau dia lupa, tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja, maka jelas membatalkan. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitamnya fajar. Maksudnya hingga terbit fajar. Fajar masuknya waktu sholat subuh. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar, atau lebih mudahnya hingga masuknya waktu sholat subuh. Berarti hatta di sini intihaul ghayah, artinya batas akhir. Makan dan minumlah kalian hingga waktu subuh. Berarti setelah masuk waktu subuh diharamkan diharamkan makan. Makanya ketika Ramadan ikhwatiddin ada waktu, yaitu waktu yang diharamkan sholat, dihalalkan makan. Dan waktu dihalalkannya makan, diharamkannya sholat. Saya ulangi, waktu dihalalkannya makan, diharamkan sholat, dan waktu
dihalalkannya sholat, diharamkannya makan. Ini nggak bisa bergabung. Sholat yang dimaksud adalah sholat subuh. Ya. Makan yang dimaksud adalah sahur. Makan sebelum berpuasa. Tapi ketika adzan subuh berkumandang, ya, ketika adzan subuh berkumandang, maka di saat itu seorang muslim dihalalkan sudah untuk sholat subuh, tapi makannya sudah haram. Ya. Sebelumnya, sebelum adzan, dia haram sholat subuh. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Tapi di saat itu masih halal makan. Itu ikhwatiddin. Makanya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putihnya fajar. Itu ikhwatiddin. Ini artinya terakhir. Makan dan minum. Kalau sudah masuk waktu subuh, berarti tidak boleh lagi makan. Itu menunjukkan kalau dia makan, batal puasanya. Batal puasanya. Itu pun kalau sengaja. Ya, itu pun kalau sengaja. Atau kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Karena sesungguhnya apabila seorang itu lupa lantas dia makan dan minum, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya dia itu sedang diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah lupa ini kan nggak bisa pura-pura. Iya kan? Aduh, pura-pura lupa saya. Misalnya. Bisa saja. Tapi dia itu kan membohongi diri sendiri. Ya, bisa saja dia bohongi diri sendiri. Lupa saya. Tahu nggak dia lupa? Kalau setiap hari dia lupa, hari ini lupa, besok makan lagi, lupa saya Pak. Besok lagi lupa. Jadi yang betul-betul lupa. Itu pikun namanya udah, bukan lupa lagi. Tapi kalau memang dia benar-benar, ya, memang benar-benar lupa, sholat puasanya sah, dia lanjutkan. Dan lebih istimewanya lagi, Allah yang telah memberi dia makan dan minum. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua, at-ta'ammud al-qai', menyengaja muntah. Sengaja muntah. Misalnya ikhwatiddin, dia dia colok-colok, jolok-jolok mulutnya, mungkin ada tulang yang tadi sahur lengket di situ. Ya, dia ingin mengeluarkan dijolok-jolok, ternyata bukan tulangnya yang muntah. Bukan tulangnya yang keluar. Daging-daging ayamnya pun keluar semua. Muntah. Kan sengaja ini muntahnya. Maka batal puasanya. Rasulullah mengatakan, "Man zara'ul qai' falaisa 'alaihi qada." Barang siapa yang sengaja, barang siapa yang muntah, enggak perlu diqada. Tapi wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau dia sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadanya. Diqada. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita katakan muntah membatalkan karena ada dalilnya. Itu saja. Bahkan muntah terbagi dua, yang sengaja dan tidak sengaja. Ya, yang tidak sengaja nggak membatalkan, yang sengaja itu yang membatalkan. Kemudian apalagi ikhwatiddin, haid dan nifas. Haid dan nifas ini ikhwatiddin malah diharamkan bagi mereka untuk berpuasa, bukan hanya sekedar batal. Ya, haram hukumnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita apabila dia haid, dia tidak puasa dan juga tidak sholat? Jadi ikhwatiddin. Artinya para kaum wanita memang tidak boleh dia berpuasa di saat dua kondisi seperti ini. Kemudian apalagi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya yaitu yang perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa, yaitu hubungan intim. Ya. Hubungan intim. Hubungan intim suami istri. Ini pun juga terkait dengan sengaja. Sengaja dia lakukan.
Tapi kalau dia tidak sengaja, entah gimana lah, kita nggak ngerti lah. Sulit juga sih contohnya kalau nggak sengaja itu. Ya, nggak sengaja. Nggak sengaja mungkin dikarenakan dia misalnya, dia nggak tahu itu 1 Ramadan. Pagi-pagi habis subuh, ya sudah, dia lagi mood dengan istrinya, maka terjadilah hubungan intim di pagi hari setelah sholat subuh. Dia nggak tahu bahwasanya itu adalah 1 Ramadan, misalnya. Setelah itu dia mandi, sarapan, udah 2 ya. Hubungan intim, sarapan lagi. Habis sarapan, Pak, nggak puasa. Emang kenapa? Kan masih 30 Sya'ban. Sudah 1, nggak dengar tadi pagi. Oh, gitu. Tadi malam pengumumannya, nggak tahu dia. Maka lanjutkan puasanya. Itu ikhwatiddin, karena dia tidak tahu. Itu ikhwatiddin. Kemudian menyuntikkan ke dalam tubuh zat-zat makanan walaupun yang tidak melalui mulut dan hidung. Maksudnya gimana ikhwatiddin? Ini ada 2 kaidah yang perlu antum ketahui, bahwasanya semua benda yang sengaja dimasukkan melalui mulut dan hidung dan sampai melewati tenggorokan, maka dia itu membatalkan puasa. Itu dia. Baik dia makanan maupun bukan makanan. Misalnya yang suka main guli, kulum-kulum guli telan. Itu dia. Iya, kan dulu waktu kecil-kecil begitu kan, masuk hidung susah keluar lagi. Itu misalnya, tetelan guli misalnya. Dia kan bukan makanan. Iya, bukan makanan. Tapi dia bisa membatalkan puasa ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Tapi seorang akhwat yang biasa pakai jilbab yang dililit, kemudian pakai jarum pentul. Nah, itu kan biasanya pakai kaca, jarum pentulnya dipegang di mulut. Itu dikejutkan kawannya, hip misalnya, tetelan tuh jarum pentul. Misalnya. Batal nggak puasanya? Hah? Enggak sengaja. Jadi kalau akhwat tertelan jarum pentul, nggak batal puasanya. Tapi kalau sengaja ditelan, itu batal. Itu ikhwatiddin. Karena kan memang jarum pentul nggak akan mungkin lah sengaja ditelan, kecuali dia sedang main kuda lumping. Ikhwatiddin azzallahukum, itu dia. Tapi yang dimasukkan ke dalam badan, ke dalam tubuh, bukan melalui hidung dan mulut. Jika dia berupa zat makanan, maka para ulama mengkiaskan dia seperti makan. Kalau dia bukan zat makanan, maka puasanya sah. Itu ikhwatiddin. Makanya kalau orang sakit tidak bisa makan dan minum, dia diinfus sebagai pengganti makanannya. Itu ikhwatiddin. Kan bisa saja kalau kita katakan nggak batal, dia lapar, puasa susah dia, udah pakai infus saja kemana-mana. Kan bisa saja seperti itu ikhwatiddin. Ya, jadi itu dia kaedahnya. Baik. Kemudian apalagi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau orang yang sedang berpuasa, ya. Kalau orang-orang yang sedang berpuasa, memang mereka sangat sanggup untuk menahan seluruh perkara yang dapat membatalkan. Sanggup. Tapi yang sering terjatuh ikhwatiddin, orang yang berpuasa adalah mereka melakukan perkara yang diharamkan. Dan perkara yang haram ini nggak membatalkan ikhwatiddin. Saya ingatkan yang kaidah tadi. Untuk menyatakan satu perkara itu membatalkan ibadah tertentu perlu dalil. Kalau enggak, maka enggak membatalkan. Walaupun itu merupakan dosa besar. Seorang sedang berpuasa, dibunuhnya orang. Batal enggak puasanya? Batal enggak? Enggak batal. Kalau kita katakan batal, mana dalilnya? Harus ada dalil. Rasulullah mengatakan bahwasanya bunuh orang batal. Harus begitu. Padahal jelas membunuh itu merupakan dosa yang sangat besar. Minum khamar misalnya, dosa besar enggak? Kalau orang minum khamar batal enggak puasanya? Iya jelas batal ya, kan minum namanya. Jangan mikir lagi. Iya juga. Jangan mikir lagi. Udah jelas minum. Ya, dia jelas membatalkan ikhwatiddin. Main judi misalnya. Batal enggak puasanya? Enggak batal, walaupun dosa besar. Karena enggak ada dasar dalil yang mengatakan main judi itu merupakan membatalkan puasa, walaupun dia merupakan dosa besar.
Demikian ikhwatiddin selanjutnya, mencuri misalnya, melihat tayangan-tayangan porno yang nggak layak, sangat tidak layak dilihat, itu semua nggak membatalkan puasa. Tapi dia bisa merusak ibadah puasa, nilai puasa kita, bahkan merusak seluruh nilai puasa kita. Berbohong misalnya. Ya, berbohong. Ini memang tidak membatalkan, tapi dia merusak pahala puasa. Di sini kaum muslimin yang sering kalah. Ya, di sini sering kalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min nasibin illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, nilai tak ada sama sekali. Yang dia dapati hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan dahaga saja. Dia puasanya sekedar untuk menahan yang membatalkan saja, tapi tidak menjauhkan diri dari perkara yang dapat merusak pahala puasa, bahkan menghanguskan nilai puasanya itu sendiri. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, man la yada' qawla zur wa amila bihi falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'amahu wala syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan saksi palsu ataupun ucapan bohong, dan dia masih mengamalkannya, melakukannya, maka Allah nggak membutuhkan puasanya. Allah nggak perlu dia meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Artinya tidak ada nilainya. Sementara ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwasanya tujuan puasa itu adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa ini sebenarnya tujuannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal ini ikhwatiddin, menetapkan ibadah puasa supaya manusia itu mudah menjadi insan yang bertakwa. Allah tahu bahwasanya ibadah puasa itu banyak sekali faedahnya, luar biasa faedahnya terhadap diri manusia, baik untuk dunianya apalagi untuk akhiratnya. Sangat faham Allah Subhanahu wa taala tentang kemaslahatan umat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk puasa. Sebab kalau Allah sunahkan, tak ada yang mau puasa. Disunahkan kepada kalian berpuasa seperti umat-umat sebelum kalian. Kira-kira berapa persen yang berpuasa? Paling 99 yang nggak puasa. Yang puasanya paling 5% atau 2%. Mengapa ya ikhwatiddin? Kecenderungan manusia itu nggak puasa, pinginnya kenyang begitu, pinginnya dia tidak ingin susah. Itulah keinginan manusia. Makanya ini harus diwajibkan supaya mengerti manusia itu manfaat dan faedah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Oleh karena itu ikhwatiddin, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita lebih mudah untuk taat. Nah itu dia, perhatikanlah. Kita coba rasa-rasakan diri kita. Ketika kita berpuasa, lebih mudah untuk taat. Masjid yang tadinya jauh di sebelah rumah kita, terasa sudah mulai dekat. Gak tahu tuh masjid kok nampaknya kok semakin dekat. Padahal sebelumnya jauhnya luar biasa. Jauh sekali di samping rumahnya. Mungkin pakai itu dia, pakai lensa cembung gitu. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Begitulah. Ternyata ketika Ramadan menjadi dekat. Ketika Ramadan orang mudah sekali baca Quran. Ada waktu senggang baca Quran. Ada waktu senggang baca Quran. Ada yang punya target sampai 1 juz sampai 2 juz targetnya. Dan tak punya target di hari-hari yang selain puasa. Ada yang targetnya menghafal. Luar biasa ya ikhwatiddin. Ada yang membaca sampai jam 12 malam dibaca pakai mikrofon lagi. Coba dia baca Quran itu di masjid sampai jam 2 malam pakai mikrofon. Saya yakin dikeroyok orang kampung. Tapi Ramadan enggak, semangat kali Masya Allah. Walaupun bacanya enggak tentu-tentu, juntrungannya. Alif lam mim dzalikal kitabula, pakai mic lagi itu. Enggak ada gurunya. Tapi kita lihat ya, kita lihat semangatnya baca Quran itu tidak dia dapati di selain Ramadan. Ngumpul baca Quran. Biasanya ngumpul main dam. Ini ngumpul baca Quran, giliran. Biasanya giliran siapa sekarang? Saya. Begitu. Sekarang enggak, gilirannya baca Quran. Begitulah ikhwatiddin. Barakahnya ibadah Ramadan. Demikian. Ketika kita terlintas di hadapan kita seorang perempuan yang membuka auratnya, menampakkan tubuh seksinya, pakai rok 1/4 paha. Ketika Ramadan, kita kata astagfirullah. Kenapa?
bisa berkurang pahala puasa kita. Tapi coba nggak Ramadan. Astagfirullah. Astagfirullah. Dalam di telinganya bisikan, itu dosa bang, dosa. Aduh, kalau kadang-kadang ini lebih kuat kita dalam melaksanakan ketaatan. Itulah hebatnya ketika kita masuk dalam Ramadan. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kaum muslimin meningkat kualitasnya di saat bulan Ramadan. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, perkara yang dapat merusak nilai puasa kita yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sampai membatalkan. Yang halal saja, yang seharusnya tadinya halal, itu saja tidak dibolehkan, apalagi yang haram, jelas haram. Seperti kita beli ikan, kita goreng. Jelas ini pendapatan yang halal, bukan dari riba dan bukan dari mencuri. Di siang hari ikan tersebut kita masak, nggak boleh kita makan. Apalagi ikan curian. Tambah besar dosanya ikhwatiddin. Walaupun kalau dikaitkan dengan puasa tidak membatalkan puasa. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kita harus perbaiki pandangan kita tentang ibadah Ramadan. Bukan sekedar menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi menjaga diri dari seluruh perkara yang merusak dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus lebih ketat lagi menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Yang halal saja siang harinya nggak boleh, apalagi yang haram. Inilah yang ikhwatiddin yang akan membawa kita menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Seperti caci maki misalnya, mencaci maki orang, gunjing orang, itu nggak membatalkan, tapi jelas akan sangat merusak ibadah puasa, yang dimana ketika seorang tidak meninggalkan hal-hal seperti itu, dia keluar dari Ramadan sama seperti ketika dia masuk bulan Ramadan, tidak ada perubahan sama sekali, tidak meningkatkan ketakwaan sama sekali. Karena apa? Karena Ramadannya tidak mendidik dia menjadi insan yang lebih bertakwa. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi perkara-perkara yang boleh kita lakukan di saat kita sedang melakukan puasa Ramadan. Yang pertama ikhwatiddin, seorang yang sedang berpuasa tanpa sengaja dia junub misalnya. Misalnya bagi yang belum nikah ini kan ada mimpi apa namanya? Mimpi kering. Mimpi basah. Nah, habis subuh ngantuk, begitu bangun ada yang basah. Ini ompol apa ini misalnya. Ya, mimpi basah dia. Demikian ikhwatiddin. Itu nggak disengaja. Puasanya sah. Puasanya sah dan dia tidak berkurang nilai puasanya. Dia mandi dan dia lanjutkan puasanya. Atau seorang yang sudah berumah tangga, di malam hari bulan Ramadan dia lakukan hubungan dengan istrinya. Capek pada malam hari, terbangunnya agak lambat. Udah sereni. Dek, udah sereni dek, belum sarapan ini, belum sahur. Bangun, makan. Habis makan, belum sempat mandi, adzan. Itu bagaimana? Ya sudah, mandi dan lanjutkan puasanya. Demikian ikhwatiddin. Yang nggak boleh melakukan aktivitas hubungan itu kalau di siang hari Ramadan, setelah adzan subuh dia lakukan hal itu, maka kafarahnya luar biasa, yaitu dia pertama merdekakan seorang hamba. Yang kedua, kalau dia nggak sanggup, dia atau hambanya nggak ada, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak bisa juga, dia memberi makan fakir miskin 60 orang. Kalau nggak ada juga, dia cari orang yang akan memberikan 60 orang fakir miskin tersebut. Kalau nggak ada juga, ya sudah, berarti dia nggak bisa apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Dan yang terkena kafarah itu laki-laki, yang suami atau yang istri juga, dua-dua. Hah? Laki-laki aja. Istrinya kan ngerasain juga. Karena kafarah itu kan harus 2 bulan berturut-turut. Sementara kalau perempuan itu setiap bulan kan dia haid. Jadi kalau dia haid harus diulangin lagi. Kalau dia menopause?
Nah, tahu nggak menopause itu? Tahu. Yang jelas bukan makanan itu. Itu bagaimana ikhwatiddin? Iya. Hanya untuk laki-laki. Ya. Hanya untuk laki-laki. Tapi kan ustadz perempuannya, istrinya juga merasakan. Iya merasakan, tapi yang terkena laki-laki. Ya antum harus rela menerimanya. Begitulah dia. Ya. Karena biasanya laki-laki itu yang lebih agresif. Tapi enggak ustadz, ini istri saya agresif. Ya sudah antum juga kena lah udah dua bulan. 2 bulan berturut-turut. Istrinya enggak kena. Ya, istrinya enggak kena. Itulah pendapat yang rajih. Walaupun ada para ulama yang mengatakan dua-dua kena. Yang istrinya 2 bulan, suaminya 2 bulan. Jadi 4 bulan. Itu ikhwatiddin. Yang rajih bahwasanya hanya suami yang terkena kafarah. Kemudian apa lagi ikhwatiddin? Bersiwak ketika siang hari bulan Ramadan. Bersiwak itu kapan saja boleh, tidak ada makruhnya. Pagi, siang, sore, semuanya sama. Disunnahkan, dianjurkan bersiwak. Berdasarkan keumuman hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha. Astagfirullah. Laula an asyqa ala ummati. Kok dari ziarah kubur larinya? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya akan aku wajibkan, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Setiap kali berwudu, ikhwatiddin. Berarti subuh, zuhur, asar, ya kan? Itu kan pas pagi, siang, sore. Demikian ikhwatiddin. Jadi disunnahkan, bukan makruh, sunnah berpahala. Ketika antum mau pulang ke rumah di siang hari misalnya, Rasulullah SAW kalau dia mau masuk rumah, dia gosok gigi dulu. Maka gosok gigi dulu. Walaupun sedang puasa. Dan itu disunnahkan. Berpahala bagi orang yang melakukannya. Adapun pendapat yang mengatakan makruh ikhwatiddin, karena beralasankan dengan sabda Rasulullah SAW, la khulufu fammi sha'imin atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah ketimbang bau kesturi. Alasannya kalau dia menggosok gigi itu akan mengurangi bau mulut. Itulah dia alasannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya ini dikiaskan seperti orang yang terbunuh, meninggal ataupun terbunuh di medan perang, syahid, jihad. Dia tidak boleh dimandikan supaya apa? Nanti di hari akhirat ketika Allah bangkitkan, darah yang mengucur dari tubuhnya itu akan menyeruak ataupun akan menimbulkan aroma bau kesturi. Itu ikhwatiddin. Demikian juga ini. Karena Allah katakan bahwasanya baunya mulut orang yang berpuasa lebih dicintai Allah ketimbang bau kesturi, maka jangan dihilangkan. Karena itu bau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin azzallahikum. Kalaulah sebab yang dimakruhkan dikarenakan akan menghilangkan bau mulut, maka sudah seharusnya berkumur-kumur juga harus dikatakan makruh. Karena berkumur-kumur juga dapat menghilangkan bau mulut. Tapi sepengetahuan saya tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan berkumur-kumur itu makruh hukumnya. Karena tetap dilakukan ketika wudu. Tetap dilakukan ketika wudu. Ini menunjukkan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kurang tepatnya pendalilan makruhnya bersugi ataupun bersiwak, menggosok gigi di siang hari dengan alasan dapat menghilangkan bau mulut. Kurang tepat. Karena antara berkumur-kumur dengan bersugi, menggosok gigi itu sama, yaitu sama-sama dapat menghilangkan bau mulut atau minimal mengurangi bau mulut. Seharusnya hukumnya sama, tapi realitanya tidak sama. Itu ikhwatiddin. Jadi bagaimana kita katakan bahwasanya bau mulut yang dimaksud dalam hadis adalah bau mulut yang memang akibat kosongnya perut, bukan dikarenakan bau mulut kotornya mulut, dikarenakan tidak dibersihkan. Itu ikhwatiddin. Berarti semakin bau semakin sunnah. Begitu kan? Semakin bau semakin sunnah. Kalau begitu tidak usah dia gosok gigi selama sebulan. Sahur dan berbukanya pakai jengkol aja, setengah matang. Insya Allah itu. Ya, itu baunya semasjid bisa. Nanti sahurnya Pak
Jengkol campur makan bawang bombay yang mentah itu. Dilalap. Kemudian pakai bawang putih dikunyah. Terus minum sekalian untuk menekan kolesterol. Itu berapa bau mulutnya Ikhwafiddin? Sebulan untuk buat. Sebulan. Nggak usah dikorek-korek yang tinggal-tinggal, biarkan aja. Itu Masya Allah tuh baunya. Tapi tak seorang pun yang mengatakan bau seperti ini yang diinginkan. Jadi khuluf Ikhwafiddin, Allahu a'lam bishawab, itu bau yang bukan ditimbulkan dari mulut yang kotor karena nggak dibersihkan, tapi bau mulut yang memang dikarenakan perut yang kosong. Jadi Allahu a'lam bishawab. Kemudian apalagi Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, yaitu bercumbu di siang hari bulan Ramadan. Ini bagi suami istri. Bagi anak lajang yang belum punya istri, dia bercumbu di siang hari bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Hah? Dengan siapa Ustaz? Terserah. Batal nggak puasanya? Enggak. Tapi kan haram. Iya haram. Tadi kan kita katakan Ikhwafiddin. Ingat, kalau tidak ada dalil yang mengatakan batal, jangan dikatakan batal. Tapi dosa, lain lagi ceritanya. Bab berdosa dengan bab membatalkan beda. Itu nggak sama. Tidak semua yang diharamkan itu membatalkan. Tidak semua yang diharamkan itu membatalkan. Dan juga tidak semua yang membatalkan itu diharamkan. Saya ulangi. Tidak semua yang diharamkan itu membatalkan puasa. Tapi semua dan juga tidak semua yang diharamkan itu membatalkan puasa. Gimana sih? Tidak semua yang diharamkan itu membatalkan puasa. Dan juga tidak semua yang membatalkan puasa itu diharamkan. Iya? Sekarang saya tanya kepada antum. Dia ada perkara yang diharamkan tapi tidak membatalkan. Apa itu? Judi, mencuri, ya, berbohong. Perkara yang diharamkan tapi membatalkan. Dan juga membatalkan apa? Berzina sudah haram, membatalkan lagi. Narkoba, minum khamar, ya, minum khamar. Dan demikian Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kemudian dia perkara yang membatalkan dan juga diharamkan. Tadi ya sudah disebutkan semua, sudah selesai. Itu Ikhwafiddin. Dan kemudian masalah bercumbu. Seorang suami bercumbu dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Apakah membatalkan? Ikhwafiddin, kembali kita katakan, kalau kita katakan membatalkan, bercumbu itu bukan hubungan intim, beda. Bercumbu itu merupakan muqaddimahnya. Kalau dia lanjutkan pada episode berikutnya, baru haram. Tapi kalau hanya episode itu saja, nggak ada to be continue, titik, sekian, dan terima kasih, nggak membatalkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, karena memang masalah-masalah rumah Ikhwafiddin itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi SAW itu mencium, maksudnya mencium dirinya, mencium Aisyah radhiyallahu anha sementara dia sedang puasa. Jadi boleh seorang suami mencium istrinya ketika sedang berpuasa, tidak membatalkan dan juga tidak mengurangi pahala puasa. Tapi kalau yang diciumnya ada istri tetangganya, itu tidak membatalkan, tapi bisa merusak pahala puasa. Dan bisa terjadi pembunuhan juga kalau ketahuan suaminya. Itu Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga wa yubashiru wa huwa shaim. Beliau mencumbu di saat beliau sedang berpuasa. Itu Ikhwafiddin. Tapi beliau mengatakan, yaitu Aisyah mengatakan, walakinnahu kana amlakukum liirbih. Tapi beliau itu orang yang paling mampu mengendalikan dirinya. Jadi di siang hari Ramadan beliau mencumbu Aisyah, mencium beliau, ya sebagai tanda kasih sayangnya. Itu sampai di situ saja. Dia paling mampu untuk mengendalikan dirinya. Itu. Bagi siapa yang nggak mampu mengendalikan dirinya, ketika dia mencium istrinya, maka
muncul dorongan kuat untuk masuk pada episode berikutnya, maka tidak dibolehkan. Inilah ikhwatiddin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata bahwasanya kunna inda Nabi sallam faja'a syabun. Ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang pemuda. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim. Rasulullah, boleh saya mencium istri saya sementara saya sedang puasa? Kata beliau, enggak boleh. Tak berapa kemudian ikhwatiddin, faja'a syekh. Datang seorang orang tua. Faqala, dia berkata, uqabbilu wa ana shaim. Rasulullah, boleh enggak saya cium istri saya yang sudah nenek-nenek sementara saya sedang puasa? Kata beliau, "Naam, boleh." Fa nadhara ba'duna ila ba'd. Kami pun saling lihat-lihat. Lihat-lihat. Kalau bahasa kita, "Cemana? Tadi boleh, ini enggak boleh. Cemana? Tadi enggak boleh, ini boleh." Ya. Rasulullah adalah seorang guru yang paling tanggap dengan kondisi majelis. Ya. Paling tanggap beliau. Tanpa ditanya oleh sahabat, beliau menjawab sendiri. Karena beliau tahu, ini tanya-tanya ini, bertanya-tanya. Makanya kalau antum memberikan satu pelajaran, apapun pelajarannya, antum harus tanggap dengan majelis. Ini majelisnya kadang-kadang sudah ngantuk-ngantuk, begini dia, bentar lagi, belum sampai target, harus selesaikan targetnya. Yang dengar sudah nggak ada, sudah bosan, sudah hampir muntah yang dengar. Ya, harus tanggap. Di sini Rasulullah tahu, ini saling lihat-lihat, maksud. Ini berarti tanya-tanya ini, kok beda? Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna syekh yamliku nafsahu. Kalau orang tua itu dia sangat mampu mengendalikan dirinya. Bukan mengendalikan dirinya, memang tidak ada hasrat untuk episode berikutnya. Itulah orang tua. Makanya kata Rasulullah, kamu boleh, tapi kalau anak muda tadi nggak dibolehkan. Karena itu sangat berbahaya untuk dia. Rasulullah nampak ini dari matanya berbinar-binar begitu kan. Ini kalau dibiarkan terekam dia. Udah, ini nggak boleh kalau begini. Demikian ikhwatiddin. Jadi sebenarnya bukan terkait dengan tua muda sebenarnya, bukan. Tapi siapa yang mampu mengendalikan dirinya, itu yang ikhwatiddin, yang dibolehkan. Bisa saja seorang anak muda, tapi memang semangatnya semangat orang tua. Iya, ada anak muda seperti itu, lemes saja bawaannya. Jadi cium istri pun nggak terasa, seperti cium tembok. Udah, ini boleh nih. Ini boleh dia. Dia boleh melakukannya. Ada seorang syekh, seorang orang tua. Dia memang memang orangnya tua, uban, sudah putih semua, tapi nampak cergas. Ya, nampak cergas. Dari matanya berbinar-binar, minyaknya semakin kental ini. Ya, ibarat daun keladi semakin gatal dia. Yang seperti ini nggak dibolehkan. Saya ketemu waktu di Takengon, pas pulang ketemu dengan bapak-bapak di samping saya. Usianya 73 ke atas. Sudah putih semua. Dia cerita, kemarin saya Pak naik sepeda motor dari Medan ke Takengon. Orang tua 73 mana itu yang sanggup naik sepeda motor dari Medan ke Takengon? Saya aja nggak sanggup. Ini orang tua. Orang tua seperti ini nggak boleh. Usut punya usut, memang ternyata istrinya 2. Itu ikhwatiddin. Jadi kan beda dengan antum-antum yang satu aja belum. Mungkin yang antum-antum ini boleh lah. Tapi kalau macam syekh itu ikhwatiddin, yang orang tua seperti itu nggak dibolehkan. Jadi terkait di sini adalah sejauh mana dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Jadi pada intinya mencium istri, kemudian mencumbuinya dibolehkan di siang hari bulan Ramadan selama dia mampu mengendalikan dirinya. Tapi kalau dia tahu dia tidak mampu, maka haram hukumnya dia melakukan hal itu. Karena apa? Sama artinya dia sedang membuka pintu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan di siang hari bulan Ramadan, yaitu hubungan intim yang tidak dibolehkan. Kemudian apa lagi khafidin rahimanallahu wa iyyakum? Tahlilud dam wa darbul ibr allati la yaqsud biha taghaddi. Ini infus ataupun suntik yang memang ada zat makanannya, itu nggak dibolehkan. Kebalikan dari yang kita sebutkan tadi. Kalau cuci darah gimana? Kalau cuci darah itu ada disuntikkan dalamnya zat makanan, maka nggak dibolehkan. Tapi kalau tidak ada, maka dibolehkan. Kalau ada disuntikkan zat makanan, maka nggak dibolehkan. Kalau tidak ada, maka tidak membatalkan. Ya, cuci darah, saya nggak tahu
Gimana proses cuci darah? Kalau di situ ada disuntikkan berupa zat makanan ke dalam darah, maka membatalkan. Tapi kalau tidak ada, maka dia tidak membatalkan. Kemudian apa lagi? Berbekam. Berbekam juga tidak membatalkan puasa. Annan Nabi SAW ihtajama wa shaim. Nabi SAW itu beliau berbekam sementara beliau sedang berpuasa. Kemudian dzuqut ta'am, merasai makanan, mencicipi makanan. Ini khususnya bagi para ibu-ibu ataupun antum yang porsinya sebagai chef, tukang masak. Boleh mencicipi makanan selama tidak masuk ke tenggorokan. Ya, sama seperti berkumur-kumur. Kumur-kumur itu kan sampai di mulut saja, tidak masuk ke tenggorokan. Tapi kalau masuk ke tenggorokan, ketika berkumur-kumur masuk ke tenggorokan, maka batal puasanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyaduka khalla ma lam yablu halq, ma lam yablu al-halq. Tidak mengapa mencicipi cuka selama tidak sampai melewati tenggorokan. Jadi seorang istri, seorang ibu, ketika dia masak, dia boleh masukkan ke dalam mulutnya dan dia cicipi. Apakah kurang pedas, apakah kurang asin, ataukah kurang manis dan seterusnya. Maka hal itu tidak membatalkan dan tidak mengurangi pahala puasa. Walaupun dia sedang merasakan rendang. Misalnya dia sedang masak rendang. Itu kan tidak hanya bumbunya saja dirasakan. Dagingnya juga dirasakan, alot enggaknya. Udah diambil sepotong, dia kunyah. Kunyah begitu kan. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, jangan ditelan. Itu dia. Tapi kalau sudah kunyah daging itu berisiko besar memang. Berisiko besar. Ya. Tapi intinya ikhwatiddin, selama dia tidak masuk ke tenggorokan, melewati tenggorokan, ya, maka nggak batal. Gimana begini kasusnya ikhwatiddin? Dia kunyah, tak sengaja masuk tenggorokan. Gimana? Tak sengaja. Batal nggak? Batal. Kenapa kok? Dia masalahnya sudah berjalan-jalan di tepi-tepi jurang masalahnya. Harus hati-hati. Makanya kalau kunyah itu jangan sepotong. Jangan, sedikit saja. Demikian. Namun pada intinya tidak membatalkan. Apapun ceritanya tidak membatalkan. Ya. Kalau sampai, kecuali kalau melewati tenggorokan. Tidak apa-apa ikhwatiddin. Kemudian apalagi ikhwatiddin? Al-kahlu. Yaitu pakai celak Mekah, nggak ada apa-apa. Nggak masalah. Demikian juga al-qatratu. Yaitu pakai pakai tetes mata. Tidak membatalkan puasa dan juga tidak mengurangi pahala puasa. Walaupun ketika kita meneteskan mata terasa pahitnya di tenggorokan. Ya, ada bisa. Tapi ikhwatiddin itu bukan saluran. Ya, itu mungkin dikarenakan sarafnya, ya. Karena saya yakin tidak ada seperti saluran makan dari mata ke tenggorokan kan nggak ada. Beda seperti hidung dan mulut. Itu ikhwatiddin. Walaupun terasa, atau dia buat tetes telinga. Terasa sampai di sini. Manis ini obat tetesannya kemarin. Ya. Tapi kan memang tidak ada salurannya ikhwatiddin, dan dia tidak membatalkan puasa. Itu juga. Kemudian apalagi ikhwatiddin, as-subbul barid ala ra'si, ma'ul barid ala ra'si wal ihtisal, yaitu menuangkan air ke air dingin ke kepala ataupun mandi. Ya, sering-sering mandi juga nggak apa-apa. Sering-sering mandi juga tidak mengurangi pahala puasa. Misalnya siang hari panas sekali, antum isi bak penuh. Udah antum berendam. Kepala aja tinggal. Sampai zuhur. Nah, itu bagaimana? Boleh, silahkan. Itu kan artinya dia sedang berjuang mempertahankan puasanya. Sebab kalau dia di luar masa panas, nanti bisa bawanya mau makan. Ya, apalagi begitu buka kulkas. Terlihat itu embun manis dinginnya sedang disediakan. Terlihatlah di situ cendolnya, dawetnya. Itu bukan nggak bertambah, ya kan? Udah nggak apa-apa, biarkan dia berendam. Tapi jangan menyelam, sambil menyelam minum air. Minum airnya itu yang tidak dibenarkan. Tapi kalau dia berendam misalnya nggak apa-apa. Abdullah bin Umar pernah sengaja dia basahkan selimutnya, kemudian berselimut dia. Itu ikhwatiddin. Rasulullah juga pernah mengguyur kepalanya dikarenakan teriknya hari pada waktu itu. Waktu itu beliau sedang berpuasa. Jadi
Kalau antum punya anak, belajar berpuasa, kemudian dia terasa gerah, dia mandi misalnya jam 10 mandi, jam 11 mandi lagi, jam 9 mandi lagi. Pokoknya kalau tak cari dia, mana anak nih? Cari kamar mandi, pasti dia di kamar mandi. Berarti dibolehkan. Tapi ingat, kasih tahu ke dia, jangan ada yang ditelan. Itu ikhwafiddin, jangan ada yang ditelan. Jadi itu semua ikhwafiddin dibolehkan, tidak bermasalah. Kalau saya katakan juga sama dengan tidur. Tidur juga boleh. Ya. Sering-sering tidur pada bulan Ramadan juga dibolehkan. Gak ada masalah. Selama memang tidak ada kegiatan yang terganggu, tidak ada kewajiban yang terabaikan. Tapi kalau misalnya terabaikan, antum punya anak dan istri, perlu beras untuk makan, antum tidur saja dengan alasan, kenapa bang nggak kerja? Puasa deh. Kerjalah bang, lemas puasa. Ya, itu nggak dibolehkan. Dia harus bekerja. Apapun dia harus bekerja. Lemas harus bekerja. Karena itu merupakan tanggung jawab dia. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau antum punya sudah persediaan ada 2M, nih dek, uang 2M, silahkan habiskan 1 bulan. Abang mau tidur aja ini bulan Ramadan. Lemas abang. Udah sih. 2 ember maksudnya. Karena uang receh semua. Nah, demikian boleh ikhwatiddin. Gak ada masalah. Adapun yang salah itu adalah yang meyakini bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu yang salah. Ya, karena hadis mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, hadisnya dhaif. Tidurnya orang berpuasa itu dhaif. Jadi berpuasa tidur itu hukumnya sampai pada derajat mubah, dibolehkan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apa lagi ikhwatiddin yang perlu kita perhatikan juga adalah yaitu masalah orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Di antaranya adalah orang sakit, kemudian musafir, haid dan nifas, demikian juga seorang wanita yang menyusui dan yang hamil boleh tidak berpuasa. Kemudian ikhwatiddin iftar, yaitu berbuka. Dalam masalah berbuka ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sunnah yang perlu kita perhatikan yaitu berbuka itu harus segera dilakukan. Di saat bulatan matahari itu terbenam, maka di situ sudah disunnahkan untuk berbuka puasa. Semakin cepat dia berbuka, semakin baik, semakin besar pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitr, bahwasanya manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan berbuka puasa dengan segera juga ikhwatiddin merupakan salah satu pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang-orang ahli kitab. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yazalu din zahiran ma'ajal nas al-fitr, bahwasanya agama ini akan senantiasa jaya selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Li'anna al-yahuda wa nasara ya'khirun, karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu selalu menunda-nunda. Dengan apa kita berbuka puasa? Berbuka puasa yang paling afdol adalah dengan kurma. Karena Rasulullah yuftiru qabla yusalli. Rasulullah itu berbuka sebelum dia salat maghrib. Pakai apa dia berbuka? Yaitu yuftiru birrotobat. Beliau berbuka dengan kurma yang ranum. Kurma ranum ini yang baru rotop itu sebenarnya basah. Jadi dia baru dipanen, itu masih basah segar begitu. Kemudian wa illa fabit tamarat, kalau enggak ada maka dengan tamar. Tamar itu artinya juga kurma, tapi kurma yang sudah mulai keriput-keriput, sudah kering. Bagaimana yang sampai di tempat kita ini itu banyaknya kurma yang sudah kering, sudah agak lama. Karena jauh tempatnya kan. Dari sana kemari udah mulai mengering dia. Wa illa fahasah saya minal ma, kalau tidak maka dengan seteguk ataupun dengan minum air putih. Itulah Rasulullah SAW berbukanya. Itulah yang terbaik. Dan ikhwatiddin di sini saya ingatkan lagi, tidak bisa kurma dikiaskan dengan dengan yang manis-manis. Tidak bisa kurma dikiaskan dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis-manis. Begitu. Ya. Akhirnya disunnahkan berbuka dengan teh manis. Karena dia dibinje,
Itu kan Rasulullah kan kurma karena bisa tumbuh. Kita orang Binjai, maka berbukalah dengan rambutan. Karena rambutan juga manis. Nanti di Bohorok sana karena pas musim durian, sunnah hukumnya berbuka dengan durian. Durian yang manis, yang pahit enggak. Jadi Khofiddin tidak bisa dikiaskan. Rasulullah enggak katakan yang manis-manis. Rasulullah katakan dengan kurma. Ya, itulah Khofiddin. Apalagi sekarang ini kan memang sudah mudah kita mendapatkan kurma. Kemudian ini yang sering terlewatkan yaitu berdoa. Doa ketika berbuka puasa itu ada dua. Doa yang mutlak dan doa yang muqayyad. Doa yang mutlak ini Khofiddin, antum doa apa saja yang antum inginkan. Apa keperluan antum? Apa keinginan antum? Apa permintaan antum pada Allah Subhanahu wa taala? Kan masing-masing kita beda-beda permintaannya. Ada yang di semester terakhir terancam akan di DO, doalah dia. Nah, ada yang ada yang sudah tamat USU 3 tahun tapi nggak dapat kerja, lain doanya, ya kan? Ada yang sudah lajang lapo, lain doanya. Ada yang sudah punya istri tapi kepingin istri lagi, lain doanya. Ada yang gajinya nggak cukup, lain doanya. Jadi nggak bisa dipimpin doanya. Itu kadang-kadang Khofiddin kita itu agak merasa aneh ketika kita doa dipimpin orang. Itu kan sukanya Pak Imam, kita lain. Pak Imam kepinginnya diampuni dosanya, iya kita juga. Tapi dia minta yang lain. Kita permintaan kita dengan Pak Imam lain doanya. Makanya doa sendiri Khofiddin sesuai dengan apa kebutuhan kita. Itu ya. Sesuai dengan apa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lisaimin 'inda fitrihi la da'watun la maturat." Sesungguhnya bagi seorang yang sedang berpuasa, ketika dia akan berbuka puasa ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa saat sebelum berbuka puasa antum doa. Ya, sudah berada di meja doa antum. Dan memang saat seperti ini yang kita tuh malas berdoa. Lapar masalahnya. Mau doa gimana rasanya itu? Mau doa udah lapar sudah. Makanya kan jarang orang berdoa. Kalau nggak dipaksa-paksanya nggak berdoa ya Khofiddin. Padahal disitulah memang doanya mustajab. Jangan ketika adzan berdoa. Itu akan memperlambat buka puasanya. Jadi sebelum buka beberapa saat, antum doanya mau sebanyak apa misalnya? Ya doalah sebanyak-banyaknya. Kalau mau minta rezeki, ya Allah lapangkan rezeki saya. Begitu. Kalau mau minta apa lagi? Minta surga yang paling tinggi. Jangan minta yang, ya Allah masukkan aku dalam surga. Empernya juga boleh ya Allah. Jangan begitu. Ya Allah, gajiku hanya sekian, naikkanlah ya Allah, limpul, gak usah banyak-banyak. Gak usah seperti itu, minta ya Allah lapangkan rezeki saya. Begitu. Kalau antum kepingin belum punya istri, doa ya Allah berikan saya seorang istri yang soleha, yang cantik, yang kaya. Silahkan doa, kan gak ada yang dengar. Allah yang dengar. Kalau diaminkan Allah gimana? Tuh, makanya minta banyak-banyak. Kalau bisa yang 4 itu. Ya yang 4 kriteria, ya Allah berikanlah anugerahkan saya seorang istri yang solehah, yang kaya, yang cantik ya Allah, yang keturunan bangsawan ya Allah. Begitu. Ya, kalau bisa dia anak tunggal ya Allah, yang bapaknya mau meninggal. Misalnya begitu. Jadi Khofiddin minta sebanyak-banyaknya. Kita tidak tahu, jangan-jangan Allah mengabulkan. Kalau Allah kabulkan tuh, rugi kan? Sementara kawan sebelah minta, ya Allah, saya yang soleh aja ya Allah, nggak cantik juga nggak apa-apa. Dapat yang soleh nggak cantik. Antum dapat nggak soleh, cantik, kaya, anak bangsawan. Coba bayangkan ya Khofiddin. Antum menikahnya saja antum sudah dapat kanjeng bagus, sudah dapat gitu. Padahal wajah antum nggak bagus-bagus sekali, tapi sudah dapat gelar itu. Demikian ya Khofiddin. Jadi banyak doa, ya sesuai dengan kebutuhan antum. Antum juga bagi yang belum niat nikah, doa cari istri nggak apa-apa. Doa minta istri yang soleh nggak apa-apa. Karena itu merupakan dunia kita berikutnya ya Khofiddin. Doa, walaupun antum belum ada niat untuk menikah. Akhwat juga begitu. Ya Allah, berilah saya seorang suami yang pemimpin, bisa memimpin saya dunia dan akhirat ya Allah. Ya begitu. Kemudian yang soleh ya Allah, yang kaya raya ya Allah, yang kaya raya. Jangan yang miskin, yang kaya raya, yang gagah ya Allah. Silahkan, nggak ada apa-apa. Allah nggak akan marah dengan permintaan kita seperti itu. Ya, nggak akan marah. Tapi jangan doanya maksa. Ya Allah, seandainya dia jodoh saya ya Allah, dekatkanlah. Kalau nggak jodoh saya, dekatkan juga ya Allah. Jadikan dia jodoh saya. Itu maksa namanya.
Kemudian apalagi khafidin azallahu iyyakum. Kemudian doa yang disebut dengan doa muqayyad yaitu dhahabat dzama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu dia. Doa berbuka puasa, bukan Allahumma lakas sumtu dan seterusnya, itu hadisnya dhaif. Kemudian supaya puasa kita semakin banyak pahalanya, sering-sering mengundang orang makan, berbuka puasa bersama. Ya, mentraktir teman. Karena Rasulullah mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairi annahu la yunqasu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka tersebut dengan tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Yang terakhir ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau antum diundang orang makan, maka jangan lupa doakan Allahumma at'im man at'amana waskiman saqana. Ataupun doa di saat kita diundang makan oleh seseorang, jangan lupa doanya. Jadi jangan sekedar jazakallahu khairan, jangan lupa nanti kalau mau undang lagi jangan lupa saya, jangan bosan-bosan, jangan begitu. Berilah doa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum, sedikit tentang masalah pelaksanaan puasa secara umum, ya, terutama puasa Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahul ghafurur rahim. Silakan jika antum ada pertanyaan. Ya. Antum membaca sebelum juga boleh, sesudah juga enggak apa-apa. Ada khilafiyah di situ, tapi enggak apa-apa. Baca. Mau sebelum setelah enggak? Bagi yang membatalkan puasa tadi. Nah, gosok gigi itu kan enggak batal puasa. Iya. Tapi gosok gigi itu menjadi sebab kita muntah. Jadi saking semangatnya gosok gigi, muntah. Iya. Nah, gosok giginya kan sengaja. Iya. Muntahnya enggak sengaja itu hukumnya batal. Batal. Makanya Rasulullah katakan asbighil wudu wa baligh fil istinsyaq. Sempurnakan wudu kalian dan masukkan air ke dalam hidung dalam-dalam. Itu sunnahnya. Dalam-dalam dimasukkan. Illa an takuna sha'iman. Kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa tidak boleh dalam-dalam. Ini ketika dia nggak puasa nggak semangat, ketika dia puasa semangat kali masukkan air. Ya, itu batal akhirnya. Ya. Makanya walaupun hukum asalnya memasukkan air itu sunnah, tapi tetap harus dijaga-jaga. Demikian juga gosok gigi kita ketika kita sedang berpuasa dengan tidak puasa sama hukumnya, tapi perhatikan jangan sampai ada hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Seperti tadi itu yaitu menyebabkan muntah. Jadi puasa tapi sampai ke dalam-dalam. Itu bisa jadi dianggap dikategorikan dengan sengaja. Kecuali misalnya antum gosok gigi, ganti pasta gigi. Biasanya pasta giginya nggak ada fluoride-nya, nggak ada mentolnya. Tapi kali ini begitu digosokkan bus begitu, dingin semua seperti makan es misalnya. Akhirnya memuntah. Nah, itu nggak sengaja namanya. Tapi kalau dikarenakan aktivitas yang disengaja itu membatalkan puasa. Ustadz, bagaimana nasib orang yang tidak bermanhaj salaf? Nasibnya. Misalnya mereka bermadhab Syafi'i. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Manhaj salaf itu ikhwatiddin. Dia menata ataupun mengikuti agamanya dengan pemahaman para Rasulullah dan para sahabat terdahulu. Itu dikatakan manhaj. Manhaj itu metode. Salafat yang lalu. Orang-orang terdahulu, orang-orang salaf yang terdahulu. Dan itu pun bukan semua salaf. Salaf yang soleh. Karena kalau yang terdahulu, Abu Jahal juga terdahulu. Abu Lahab juga orang dulu. Fir'aun juga orang dulu. Ya. Jadi yang mana? Yang salaf, yang solehnya. Yang salaf dan yang solehnya. Mengikuti jejak mereka. Demikian. Apakah kalau dia bermadzhab Syafi'i lantas dikatakan salaf? Siapa bilang? Ya. Banyak para ulama kita yang bermadzhab salaf dan dia mazhabnya Syafi'i, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Hafiz Ibnu Katsir dengan tafsir yang sangat terkenal, itu mazhab Syafi'i, boleh. Ya. Boleh kita bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali, Hanafi, tapi yang enggak dibolehkan adalah fanatik. Aku apapun ceritanya, pokoknya Syafi'i, apapun ceritanya.
Walaupun nggak punya dalil. Kalau nggak punya dalil, pasti itu Imam Syafi'i tahu itu pasti nggak mungkin nggak punya dalil. Begitu. Jelas misalnya antara dalil dengan pendapat Imam Syafi'i itu bertentangan. Tapi dia ngotot, nggak bisa. Pasti ini salah. Atau mungkin kalau bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i berarti dalil bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i ini paling nggak dalilnya dhaif ini. Begitu ikhwatiddin. Atau terjadi perubahan. Ini dikatakan fanatik, nggak boleh. Silakan bermadhab, ya, silakan bermadhab. Yang nggak dibolehkan fanatik. Seperti masalah bersugi tadi, ikhwatiddin. Imam Syafi'i jelas mengatakan makruh, tapi kan jelas bertentangan dengan hadis. Demikian. Mana yang kita ambil? Oh, nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Tetap Syafi'i. Sekali Syafi'i, tetap Syafi'i. Rabi-rabi lantas, malang-malang puntung. Nggak begitu dalam bermadhab, dalam beragama. Ya, ikhwatiddin, karena kullu qaulin yu'khadh wa yurad, semua yang namanya pendapat itu bisa diambil, bisa ditolak, illa qaulu sahibul qabr, kecuali ucapan si orang yang ada dalam kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling utama ikhwatiddin berbuka di rumah, ya. Tapi tidak ada pula kita katakan begitu. Tidak ada disebutkan keutamaan. Sebab kalau kita katakan mana lebih utama, itu harus pakai dalil. Utama nggak utama itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhluqu ma yasha' wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhan kalian yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia yang memilih. Makanya kalau dikatakan berbuka di rumah, ini berbukanya dulu ya, bukan sholat dulu. Berbuka di rumah dengan keluarga, dengan berbuka di masjid. Mana yang lebih afdol? Kita katakan untuk mengatakan afdol harus pakai dalil. Ya. Karena kalau kita katakan afdol berarti lebih banyak pahalanya. Sementara pahala itu siapa yang beri? Allah, berarti harus ada keterangan dari Allah. Ada nggak keterangannya? Kalau enggak, kita katakan ya nggak ada yang afdol. Sama-sama saja kalau nggak ada keterangannya. Kecuali jelas ada keterangan yang menyatakan lebih afdol. Tapi kalau sholat jelas, ya jelas di masjid lebih afdol dibandingkan di rumah. Ini kan ikhwatiddin, itu jelas. Apalagi dia laki-laki, dia wajib untuk sholat ke masjid. Anda lagi bingung, Ustaz? Ayah sudah 3 bulan ini masuk rumah sakit. Penyakit ayah makin parah. Udah minggu ini baru pulang ke rumah. Tapi harus rawat jalan seiring berjalannya waktu, keadaan keuangan kami tidak ada. Yang saya bingungkan orang tua saya tidak ada biaya skripsi anak. Tinggal biaya penelitian dan meja hijau. Pendapat Ustadz tentang masalah ini bagaimana? Ya udah, kalau antum nggak sanggup bayar, udah off dulu kerja antum. Susah saya cari kerja, jadi cari goni butut itu. Cari barang tukang pulung, ya nggak bisa lagi. Namanya juga nggak ada lagi misalnya. Cari family, nggak ada yang mau bantu. Udah, kemudian teman nggak ada juga yang bisa bantu. Antum pergi ke senat namanya, senat mahasiswa. Senat katakan, Pak, saya nggak ada biaya untuk ini, saya minta ditunda dulu tahun depan. Bisa nggak? Cuti, bisa kan? Sudah. Kok bingung antum? Saya aja nggak pernah kuliah nggak bingung. Ustadz, kenapa zikir setelah sholat berjamaah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin imam? Jawabannya cuma satu, nggak ada dalilnya. Itu saja. Ikhwatiddin, coba antum perhatikan. Dalam masalah sholat, dari mulai kita takbir sampai salam, sampai zikir-zikir setelah sholat, itu semua ada riwayatnya, detail sekali. Seperti ini, Allahu Akbar. Ini tangan ini ada dalilnya. Harus menghadap kiblat, tidak dikembangkan, tidak dikuncupkan, harus pertengahan, setinggi dada atau setinggi telinga. Boleh antum Allahu Akbar baru diangkat, atau angkat dulu baru Allahu Akbar, atau bersamaan Allahu Akbar. Semua ada. Begitu juga ketika baca Al-Fatihah, ada dalilnya, saya rinci. Begitu juga ketika ruku, tangannya harus memegang lutut, siku harus jauh dari ruku, dari siku. Kemudian punggungnya harus rata, seandainya pun ditumpahkan air tidak akan tumpah.
kepalanya, tidak begini, tidak terlalu mendongak, tidak terlalu menunduk, pertengahan. Kemana pandangan, demikian juga bangkit dari tidal. Terus rinci sekali, jari-jarinya ini semua disebutkan. Bacaannya semua disebutkan. Demikian juga sampai salam. Habis salam Rasulullah menyebutkan zikirnya ini seterusnya. Tapi tak satu pun menyebutkan bahwasanya beliau berzikir memimpin para sahabat. Kenapa nggak ada? Padahal yang lain-lain banyak. Padahal ikhwatiddin, pembahasan dalam fikih masalah kitab sholat itu paling tebal dibandingkan masalah lain. Kalau antum perhatikan, antum beli buku fikih, hitung berapa halaman fikih sholat dengan fikih yang lain, pasti lebih tebal. Kenapa? Sholat itu lebih detail dia, lebih detail. Hadisnya luar biasa detailnya. Karena para sahabat itu, ikhwatiddin, memang sangat memperhatikan, dan mereka sholat bersama Rasulullah. Saking pentingnya Rasulullah untuk mengajarkan para sahabat, beliau sholat sampai naik ke mimbar. Sholatnya di atas mimbar. Naik ke mimbar, kemudian supaya apa? Supaya para sahabat memperhatikan. Jadi sahabat sholat sambil melihat Rasulullah sholat. Makanya diperhatikan semua, dari jarinya, semua diperhatikan mereka. Sampai apakah Rasulullah membaca ketika sholat zuhur? Kata sahabat, iya. Kenapa? Dari goyangan jenggotnya. Coba bayangkan, jenggotnya di belakang itu jadi sebuah hukum. Tandanya dia baca. Seandainya jenggotnya nggak goyang, berarti kan nggak ada baca. Demikian, begitu rincinya. Terus kenapa kok nggak ada dalil beliau mengimami orang berjamaah untuk berzikir? Kenapa nggak ada? Tandanya emang nggak ada. Masa nggak ada para sahabat? Atau lupa para sahabat? Untuk yang satu ini lupa mereka meriwayatkan. Hanya Pak Kiai kami yang meriwayatkan. Kan nggak ada ikhwatiddin. Tandanya emang nggak ada. Demikian juga doa berjamaah. Tidak ada dalilnya. Kalau ada, masya Allah ikhwatiddin, kalau ada, itu satu hari memimpin sholat berapa kali Rasulullah? Memimpin sholat satu hari berapa kali? 5 kali. Setahun berapa kali? Kalikan saja 360, 5 kalikan 5. Masa tak ada para sahabat satupun yang tahu tentang memimpin doa dan memimpin zikir? Bayangkan ikhwatiddin, hampir 900 kali. Tak ada satupun. Itu memang tandanya tidak ada. Ustadz, kita ketahui bahwasanya setiap ibadah itu harus kita rahasiakan. Tapi bagaimana apabila di sebuah lembaga dakwah kampus wajibkan kita untuk melaporkan setiap ibadah yang telah kita lakukan selama seminggu? Ikhwatiddin, nggak ada masalah kalau itu merupakan sebuah sebuah cara agar membuat anak-anak muda kita ini dia menjadi rajin, tidak apa-apa. Kecuali kalau kita sudah menjadi orang yang memang melakukan hal itu memang tidak lagi dikarenakan hanya di absen oleh guru. Seperti dulu SMP kan, zuhur ya, asar tak, maghrib tak, isya enggak, subuh apalagi. Gitu. Kan main centrang-centrang dulu itu, ya kan? Ya nggak apa-apa untuk tarbiyah mereka. Demikian, tarbiyah. Walaupun bisa saja mereka berbohong kan, tapi tidak apa-apa. Itu untuk untuk mendidik mereka. Tapi jangan sampai tua begitu juga. Sampai tua mana laporannya? Udah kakek-kakek 60 tahun, mana laporan dari kakek sholat? Itu apa lagi? Demikian. Itu hanya untuk tahapan-tahapan awal, nggak apa-apa. Ustadz, perlukah kita memperjuangkan Islam melalui politik? Lihat politiknya, politik yang bagaimana? Politik Islami atau politik seperti sekarang ini? Politik sekarang ini kan jelas politik sampah. Ya, banyak sekali kotornya dalamnya. Apalagi kalau sudah berebut pemimpin. Jadi pemimpin, masing-masing akan melakukan black campaign, ghibah, namimah, semua di situ ikhwatiddin. Akan melakukan politik money politik. Enggak dibolehkan. Kalau dia memang murni politik dalam Islam, ya, silahkan. Karena Islam juga berpolitik, tapi tidak politik seperti sekarang ini. Kalau menahan buang angin di saat sholat itu hukumnya bagaimana Ustaz? Lihat, kalau seandainya angin antum yang antum tahan itu angin yang bohorok misalnya, kuat sekali, sehingga kalau antum menahannya tuh berkeringat, Allah gimana itu? Batal. Tapi kalau dia anginnya semilir, sembribit begitu, bisa ditahan, nggak ada berpengaruh. Hanya tenaga yang dikeluarkan hanya pakai paling satu newton gitu aja keluar. Dikit aja, nggak ada masalah klepnya. Udah, nggak perlu diperjuangkan kali, nggak apa-apa. Itu terkait dengan apa? Terkait dengan desak apa enggaknya. Demikian ikhwatiddin.
Ya, kadang-kadang ada angin itu main dia, bermain tuh angin. Ini ada apa enggak ya? Nah, begitu. Seperti apa namanya was-was setan. Ada enggak ya? Ada enggak ya? Angin itu ikhwatiddin. Iya, makanya kalau Rasulullah katakan, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an fala yansarifanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila kalian mendapatkan di perut kalian sesuatu, artinya merasa sesuatu keluar apa enggak, maka jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia mencium baunya atau mendengar suaranya. Bagaimana hukum akikah pada anak perempuan yang belum diakikah pada dia adalah sudah besar alias sudah akil balik? Khafidin azzallakum, para ulama mengatakan ini boleh. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis di mana Rasulullah mengakikahkan dirinya di saat beliau sudah dewasa. Allahu a'lam bishawab. Walaupun hadisnya memang diperselisihkan oleh para ulama yang lain. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz, apakah seorang muslim bila dia masuk neraka dia akan kekal selamanya di sana Ustaz, ataukah masih bisa masuk surga? Kalau dia muslim, ikhwatiddin, dan Allah tidak mengampuni dosanya, dia masuk neraka dulu. Nanti setelah itu selesai urusan dia di neraka, dicuci oleh Allah, kemudian masuklah dia ke dalam surga. Ini yang disebut dengan al-jahannamiyun, mantan penduduk neraka jahanam. Mereka akan disuruh mandi di sungai, teman-teman, sungai kehidupan. Dan mereka itu setelah mandi, mereka nanti bagaikan jamur yang tumbuh di tepi-tepi sungai, putih-putih begitu. Demikian itu. Iya, semua kaum muslimin selagi dia bukan kafir, dia pada satu saat dia akan masuk ke dalam surga. Mengapa wanita yang haid ia ganti puasa tapi dengan salat tidak? Karena begitu. Karena memang begitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang wanita dari Harura, salah seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, mengapa kita tidak mengkodok puasa sementara sholat tidak dikodok?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu orang Harurah?" Orang Harurah ini adalah orang-orang Khawarij. Ya. Jadi bagaimana? Ya begitu. Begitu syariatnya ya sudah. Untuk sholat enggak usah diganti, tapi puasa diganti. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan jika ada seorang teman yang ingin mentraktir kita makan karena dia baru wisuda? Sedangkan saya tahu orang tuanya bekerja sebagai rentenir dan dia belum bekerja. Otomatis dia mendapatkan uang untuk mentraktir kami dari hasil pekerjaan orang tuanya. Hafidin, perhatikan, anak yang mendapatkan nafkah dari orang tua yang memang 100% dari hasil riba, Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya kalau dia sanggup untuk melepas diri dari orang tuanya, silahkan. Kalau tidak, maka dia ambil seperlunya saja. Jadi seperlunya kan nggak perlu sampai mentraktir. Assalamualaikum Ustaz, kalau cuci darah pada orang sakit ginjal itu membatalkan atau tidak? Ya tadi itu ikhwatiddin, kalau seandainya prosesnya itu dengan menyuntikkan di darah itu zat makanan, maka tidak dibolehkan. Artinya dia membatalkan. Tapi kalau tidak menyuntikkan, tidak mengapa. Wanita lagi menyusui, apakah membatalkan puasa Ustaz? Wanita mau menyusui, terserah dia. Kalau dia sanggup menyusui sambil puasa, silakan. Tapi kalau nggak sanggup, cukup dia bayar fidyah saja. Wih, jangan panjang-panjang lah ya. Jam berapa ya? Jam 6. Ustaz, Assalamualaikum. Saya mau tanya, saya bila melakukan kesalahan atau kemaksiatan menyebabkan saya menjadi malas bekerja, apakah ada hubungannya antara perbuatan maksiat dengan kemalasan? Iya, ada ikhwatiddin. Bahkan kalau saya tidak salah seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah, dia mengatakan, saya itu kalau berbuat maksiat bahkan berpengaruh kepada istri dan kendaraanku. Jadi kalau dia berbuat maksiat, istrinya tiba-tiba bisa berubah jadi agak melawan, kemudian kendaraannya agak mogok-mogok atau begitu. Itu ikhwatiddin, pengaruh. Jadi pengaruh maksiat ini sangat besar. Itu terhadap istri dan kendaraan kan nggak ada hubungannya, apalagi terhadap diri orang yang melakukannya. Makanya ikhwatiddin, Imam Bukhari mengatakan al-imanu yazid wa yanqus.
Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Bertambah dia dengan mentaati Allah. Jadi kalau dia bertambah dengan mentaati Allah, maka dia akan semakin rajin. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan berkurang iman tersebut kalau dia mentaati syaitan, berbuat maksiat. Berarti ya otomatis ibadahnya semakin malas. Ustaz, bolehkah melakukan sholat taubat berulang kali? Allahu a'lam. Kalau sholat taubat, Ustaz, apakah apa ini? Jahula masih boleh dilakukan saat ini? Jahula. Apa ini jahula? Tahu jahula itu apa? Jahula itu jahil artinya. Tapi nggak tahu maksud pertanyaan. Ustaz, masalah misalnya seorang wanita haid kemudian dia ingin menghadiri kajian yang diadakan di masjid, apakah dia boleh masuk ke dalam masjid? Boleh. Ya. Tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan wanita haid nggak boleh masuk masjid. Hukum asalnya wanita haid itu boleh masuk kemana-mana saja. Sampai ada dalil yang menjelaskannya. Pernah Rasulullah SAW menyuruh salah seorang istrinya untuk mengambil tikar di dalam masjid. Kemudian kata istrinya ini, sesungguhnya saya sedang haid Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna haidatuki laysa fi yadik. Haidmu kan bukan di tanganmu. Itu ikhwatiddin. Jadi boleh. Selama dia harus menjaga kebersihan masjid. Kalau bersiwak pakai odol, gimana Ustaz? Apakah batal? Tidak. Kecuali kalau odolnya dimasukkan ke dalam tenggorokan masuk perut. Doa sebelum berbuka puasa yang mustajab itu berlaku pada puasa sunnah. Iya, bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah juga. Apakah orang yang bekerja di bank syariat termasuk orang yang memakan riba? Betul sekali. 2 tahun yang lalu saya hampir 1 bulan tidak berpuasa dan sampai sekarang saya baru bisa mengganti 13 dari 29 puasa. Bagaimana Ustaz? Ganti pada hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, ganti pada hari yang lain. Tidak bisa pada tahun ini, maka pada tahun berikutnya. Boleh. Tapi asalkan memang dia berusaha untuk melakukannya. Ya, karena pada dasarnya yang namanya dainullah ahaqqu ayyuqadha. Hutang terhadap Allah itu lebih berhak untuk dilunaskan terlebih dahulu. Makanya ketika kita punya hutang, segeralah kita lakukan, kita bayar dulu hutang yang wajib, baru kemudian kita melakukan puasa-puasa sunnah. Itu ikhwatiddin, karena itu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya seorang akhwat, saya ini berusia 20 tahun, 21 tahun. Lagi matang-matang ini. Saya baru mulai hijrah pada saat saya berusia 20 tahun. Dari saya balik usia 14 tahun sampai dengan 19 tahun, saya belum mengganti satupun puasa Ramadan saya yang tinggal karena haid. Alasan saya tidak mengganti puasa Ramadan selama 5 tahun itu adalah saya tidak mengetahui bahwa puasa yang tinggal wajib qada datang Ramadan berikutnya. Apakah sampai saat ini saya masih mempunyai kewajiban? Iya, sebagaimana yang pertanyaan tadi. Ya, faman kana minkum maridun aw safarin, pada siapa di antara kalian yang sakit atau safar, ganti pada hari yang lain. Jadi enggak sanggup dia pada hari ini, ganti pada hari yang lain. Misalnya udah berapa tahun? 14 tahun sampai 19 tahun. Berarti berapa tahun tuh? 5 tahun. Kalau seandainya haidnya lancar 77, berarti 7 kali 5, 35, lebih sebulan. Enggak sanggup dia puasakan itu. Berarti ya cicil saja. Tahun ini 10, tahun depan 10 begitu. Tapi usahakanlah disegerakan. Karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana surganya itu seluas langit dan bumi. Itulah ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Lebih kurang maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita wa sallallahu ala wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.